Nah, yang pertama harus dikerjakan adalah tadi sesuai perintahnya, yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas itu unit yang dimasukkan ke dalam proses produksi, ya. Unit yang dimasukkan dalam proses produksi. Kalau ada persediaan awal, biasanya tambah persediaan awal. Yang jelas di situ harus dijelaskan unit yang masuk itu, misalnya masuk 5100 nih dari soal. Terus terdiri dari apa saja jadinya gitu. Di sini dijelaskan masuk 5100, ternyata yang selesai 4900, yang masih sisa adalah 200. Ini quantity, penjelasan apa ya? Produk gitu. Nah, ini sebenarnya cara mikirnya gini. Yang nomor satu, kuantitas ini. Ini pokoknya dari kuantitas dan ekuivalen ini tidak ada masalah uang ya, ini masih unit. Tahap 1 dan 2 unit ya, itu intinya. Nah, contohnya unit ini yang pertama, ini kan periode. Nah, contohnya itu gini, biasanya di pabrik itu perusahaan sudah menentukan bulan ini mau produksi berapa unit. Mereka sudah ada budget ya, ada bagian penganggaran, karena kalau diproduksi di pabrik itu kan mereka memang sudah menyiapkan sekali itu ya, jadi udah terschedule gitu, mau terencana dengan baik ya, mau produksi berapa. Misalnya bulan April nanti mau produksi, ya ini unitnya nih ya, 5100 unit. Nah, untuk produksi 5100 unit itu biayanya apa saja, mereka udah tahu. Biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya kira-kira berapa, itu udah dihitung gitu, jadi diperkirakan. Nah, kemudian ternyata April awal sudah masuk produksi, dan ternyata di akhir April ya, sebelum akhir bulan ketahuan gitu, ternyata sisanya barang jadinya 4900, sisanya 200. Nah, ini yang tadi berapa kali dibilang Mbak Ani, ingat yang barang dimasukkan harus sama dengan yang keluar gitu, yang produk yang selesai yang di sini. Jadi ini harus jumlahnya harus sama. Masuk 5100, selesai di sini terakhirnya 5100 juga. Jadi terdiri dari 4900 selesai, 200 sisa gitu. Nah, 200 sisa ini kan cara ngitungnya gimana? Nah, kita masuk ke bawah nih, hitung ekuivalen produksi. Ekuivalen produksi itu ada dua macam. Nggak boleh digabung karena masing-masing beda ininya, ekuivalensinya tadi beda-beda kan. Untuk bahan baku 100%, konversi 40%. Kalau konversinya sama, bahan baku 50%, konversi 50%, ini cukup satu saja, nggak usah dua kolom gitu, bahan baku dan konversinya. Ini karena dia beda-beda gitu. Nah, kemudian dihitung ekuivalennya. Cara ngitungnya adalah, pertama ini rumusnya gini, unit selesai dan ditransfer ini 4900 kali 100, tapi nggak perlu dikali kalau dia 100%, jadi tulis aja 4900 ya. Kemudian yang kedua, produk dalam proses akhir. Itu ada dua macam, ada bahan baku dan konversi. Yang konversi adalah 200 kali 100%, sama dengan 200 ya, ditulis di sini ya, 200. Kemudian yang cost konversi 200 kali 40%, ditulis 80. Sehingga jumlah bahan bakunya, ekuivalensi bahan bakunya 5100, ekuivalensi cost konversinya 4980. Nah, ini tolong pahami sampai di sini dulu. Karena ini nanti mudah-mudahan soal yang keluar cuma sampai sini ya. Tapi tadi ternyata dihitung juga kan cost produksinya gitu. Jadi sampai ekuivalensi produk. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ini mirip kan yang saya jelaskan tadi ya, sampai sini ya. Gimana Mbak Nurul? Masih bingung yang mana Mbak Nurul? Gimana? Oke. Kalau jelas saya lanjut, karena ini masuk ke cost dipertanggungjawabkan ya. Nah, cost dipertanggungjawab itu kan seperti soal yang tadi, yang nomor berapa tadi itu?
nomor 910 tadi. Cuman tadi karena nggak pakai template jadinya ya harus lihat rumus satu-satu. Tapi intinya sampai ke ekuivalen produksi dulu. Kemudian kita lanjut cost dipertanggungjawabkan. Cost dipertanggungjawabkan itu ini sebenarnya hasilnya nanti menghitung cost per unit. Hasilnya adalah cost per unit. Atau di sini disebut cost unit. Nah, cara ngitungnya, cost pertama adalah kita harus tahu dulu berapa costnya. Tadi seperti saya sebutkan awal periode itu perusahaan pasti udah punya anggaran misalnya. Nah, ternyata misalnya dari anggaran itu real yang dikeluarkan adalah bahan baku 10.200. Dan ini dapat angka ini akhir bulan ya. Tutup buku istilahnya kalau di pabrik itu tiap akhir bulan tutup buku. Dia ngitung cost produksinya berapa. Baru dihitung cost per unit berapa. Cost ditambahkan ke departemen tadi, bahan baku 10.200, tenaga kerja langsung 5.478.000, overhead pabrik 2.739.000, total 18.417.000. Ini totalnya. Nanti jumlah 18.417 ini harus disama dengan jumlah cost dipertanggungjawabkan di bawah sini ya, 18.417. Kalau tidak sama salah jawabannya. Kemudian ditambah ini dibagi nih ya, saya nggak kelihatan, dibagi unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalennya dapat dari sini tadi. Nah, yang pertama dapat dari langkah 2 ya, maksudnya bahan baku 10.200 dibagi 5.100 sama dengan 2.000. Jadi bahan baku itu cost unit ekuivalennya sama dengan 2.000. Kemudian tenaga kerja langsung 5.478 dibagi 4.980 dapat 1.100. Terus overhead 2.738 dibagi 4.980 sama ya, karena memang konversi kan 2 ya, tenaga kerja dan overhead. Ini dapatnya 590 sama dengan total 3.650. Oke, sampai situ paham enggak? Ini tadi jawaban kita di soal Excel yang saya tunjukkan tadi. Masih mudah sampai sini? Masih ya? Oke, lanjut lagi kalau paham. Nah, masuk ke cost pertanggungjawaban. Cost kepertanggungjawaban ini maksudnya kita harus memecah-mecah biaya yang sebenarnya berapa sih gitu. Karena kita harus tahu keluar uang 18.417.000 dalam 1 bulan tuh untuk apa saja gitu. Nah, ternyata keluar uang 18.417 itu rinciannya adalah, makanya disebut di sini cost pertanggungjawaban. Kalau di atas kan cost dipertanggungjawabkan. Jadi cost yang harus dipertanggungjawabkan itu 18.417. Nah, cost pertanggungjawabannya cost ditransfer ke produk, maksudnya barang jadi ya, cost ditransfer ke produk jadi atau cost ditransfer ke gudang biasanya. Tadi kan yang jadi sebesar totalnya 4.900. Dapat dari mana 4.900? Dapat dari produk jadi ini ya. Yang atas ini atau yang ini sama saja ya. Temukan ya, pokoknya yang jadinya 4.900. Oke, terus dikali cost produk jadinya berapa? 3.650 dari total 3.650. Totalnya 17.885. Jadi ternyata dari cost 18 juta itu, yang barang yang sudah jadi yang siap dijualnya hanya 17.885.000. Nah, 17.885.000 ini apa ya? Sebenarnya istilahnya ini cost pertanggungjawabannya adalah breakdown dari total biaya 18 juta itu, terdiri dari apa saja gitu. Nah, yang jadi yang jelas sudah siap dijual 17.885.
Kemudian ada PDP, namanya produk dalam proses akhir, barang yang belum selesai maksudnya. Itu gitu ya. Nah, PDP ini terdiri dari bahan baku tadi, tenaga kerja dan overhead. Bahan bakunya kan tadi udah habis semua ya, 200 sudah 100%. Nah, tapi pengalinya 200 harus dikali dengan cost yang bahan baku ya. Cost bahan bakunya kan 200 kali 1100 dapat 80 apa? Bahan baku keliru. Bahan baku 2000 ya. Dapat 400.000 bahan baku. Tenaga kerja langsungnya 1100. Nanti tenaga kerja langsung kan ininya 80. Tenaga kerja langsung. Bahan baku 200. Nah, 80 dikali 1100 88.000. Terus overhead 80 kali 550 dapat 44.000. Total 532.000. Ini khusus barang yang belum jadinya gitu, maksudnya persediaan akhirnya. Nah, total barang jadi ditambah persediaan akhir sama dengan 18.417. Benar, berarti itu namanya pertanggungjawaban per departemen. Harus sama angka yang dikeluarkan dengan hasilnya. Jangan nanti keluar uangnya 18 juta atau hasilnya cuma 15 juta, kemana 2 jutanya gitu. Jangan-jangan apa? Akhirnya terjadi 2 juta ternyata barangnya dijual sama bagian gudang misalnya. Ya kayak gitu sih fungsinya ya. Untuk memonitor juga gitu. Makanya tiap akhir bulan harus laporan. Dan supaya ngecek boros apa enggak gitu. Kok bulan lalu misalnya kos produksinya 3.650, bulan ini kok jadi 3.800, apa penyebabnya, misalnya apa bahan baku yang naik gitu, ketahuan sebenarnya. Makanya biasanya pakai standar costing lebih mudah gitu. Kemudian departemen B nya ya Mbak Elina ya, departemen B nya saya tunjukin. Nah, ini kasus 2 departemen, yang tadi 1 departemen. Aduh, saya nunjukin bedanya aja, beda departemen B 6.4. Bedanya gini, kalau departemen B itu yang beda tuh di sini, unit diterima dari departemen A, bukan masuk proses tapi diterima dari departemen A. Kalau tadi kan masuk proses benar-benar dari awal maksudnya, kalau ini kan dari departemen A transfer ke departemen B nih. Ini sampai sini sama ya penjelasannya, ini masih sama. Cost unit ekuivalennya kok cuma 1, cost konversi. Kenapa? Kira-kira kenapa, penyebabnya kenapa di departemen B kok nggak ada bahan baku ya gitu? Ya karena dianggap ya bukan dianggap, tergantung proses produksinya. Kadang-kadang departemen B itu masih ada cost bahan, kadang-kadang nggak ada, tinggal penyelesaian. Tergantung di departemen B nya ngapain gitu, apa yang dikerjakan. Kalau misalnya di departemen B, kalau contoh buat baju aja, departemen B kan misalnya tinggal bahan baku kan misalnya departemen pemotongan, departemen B tinggal ngejahit, berarti kan departemen B nggak ada biaya bahan, yang ada overhead sama tenaga kerja aja, makanya hanya konversi saja gitu departemen B. Nah, yang berbeda sebenarnya ini satu nih, jadi ada cost transfer dari departemen sebelumnya, ini bedanya. Itu sih bedanya, yang lain sama. Nah, terus cost pertanggungjawabannya sama cara ngitung. Yang ini nggak ada, sama dengan yang tadi saya jelasin. Ya, cuma ini aja yang beda. Nah, ini harus jumlah gitu sampai bawah sini. Makanya biayanya menjumlah seperti yang dijelaskan Mbak Eni tadi kan, yang urutan sekuensial tadi. Gitu. Oke Mbak Elina, pas materinya. Latihannya belum ya, masih ada nanti minggu depan berarti. Ini minggu depan bab 8 presentasi berikutnya. Terus sekarang Mbak Elina silakan Mbak, saya buka dulu. Jadi tadi yang departemen B tadi baru saya jelasin sepintas gitu ya. Kalau
bingung baca dulu, nanti kalau nggak paham kita lanjut minggu depan. Tapi mirip lah, kalau udah paham departemen 1, sepertinya kalau departemen B itu cuma tinggal gimana caranya mindahkan gitu. Oke, Mbak Elina silakan. Dengan. Halo? Dengar? Ya, dengan. Alhamdulillah. Jelas. Selamat malam teman-teman. Saya dari presentasi dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang tugas akuntansi biaya, yaitu kami dari presentasi dari kelompok 7 itu disusun oleh Elina dan Fitriana. Kegiatan belajar 1 itu laporan kos produksi penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Dalam banyak proses produksi di perusahaan manufaktur, bahan baku hanya digunakan di departemen awal saja dan di departemen berikutnya. Hanya mengolah hasil dari departemen awal dengan menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik konstruksi. Akan tetapi, beberapa perusahaan manufaktur dalam proses produksinya mensyaratkan adanya penambahan bahan baku tidak hanya di departemen awal, tapi juga departemen setelahnya. Nah, bahan baku yang ditambah setelah departemen pertama mempunyai pengaruh, yaitu tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Contohnya, penambahan bahan baku di departemen berikutnya tanpa adanya penambahan kuantitas. Penambahan adalah seperti penambahan ban pada perusahaan pabrikan mobil. Ban yaitu bahan baku mengapa, tetapi penambahan ban ini tidak akan menambah jumlah unit mobil yang dihasilkan. Yaitu kedua, peningkatan jumlah unit yang diproduksi tapi tidak ada penambahan kos produksi. Contohnya, penambahan bahan baku yang akan meningkatkan jumlah unit yang diproduksi tetapi tidak menambahkan kos produksi adalah penambahan air pada perusahaan. Lanjut ke 3, peningkatan jumlah unit yang diproduksi disertai dengan penambahan kos produksi. Contohnya, penambahan gula pada perusahaan pembuat sirup karena gula memiliki kos, dan penambahan gula akan menambah volume jumlah unit sirup diproses. Next slide, Bu. Dalam proses produksi menggunakan bobot weight atau volume untuk mengukur unit produksi pada umumnya. Penambahan bahan baku di departemen berikutnya akan berpengaruh pada meningkat jumlah unit dan atau kos produksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mengukur produknya dengan akurat liter volume departemen A memproses 10.000 liter produk dan seluruhnya ditransfer ke departemen B. Di departemen B ditambahkan bahan baku sebanyak 2.500 liter. Dalam ini akan menyebabkan volume produk menjadi 12.500 liter. Ini di modul 7.4. Berikutnya, contoh bagaimana penambahan bahan baku di departemen berikutnya menyebabkan adanya peningkatan jumlah unit produksi. Satu, dengan menggunakan proses produksi yang konstan dan sistem. Cost proses terdapat 2 departemen tugasnya yang membuat jus jeruk hingga siap dijual ke pelanggan, yaitu lanjut ke 3. Departemen A itu ini terdapat 2 departemen yang tugasnya proses jus jeruk hingga siap dijual ke pelanggan, yaitu sebagai berikut. Departemen A, proses produksi yang berjalan di departemen ini adalah mengambil sari jeruk dari buahnya. Dan departemen B, proses produksi di departemen ini adalah menambahkan gula dan air pada sari jeruk transferan dan departemen A. Kemudian mengemasnya dalam kemasan 1 liter. Next slide, Bu. Nah, ini terlihat di modul 7.5. Saya hanya bisa memfotonya saja karena kemarin baru dibuat presentasinya. Ini mungkin dari modul 7.34 dan modul dari soal 7.34 ke 7.35.
dan nanti mungkin Ibu bisa menjelaskannya. Next slide, Bu. Produk dalam proses akhir ya. Ini dari Departemen A dan Departemen B. Departemen A itu 100% konversi BB-nya 100%, konversinya 20%. Maka Departemen A-nya 10.000. Departemen B-nya 100% dan konversinya 70%, dan departemennya yaitu 5.000. Kos bahan bakunya itu 300 juta Departemen A, dan Departemen B itu 120 juta. Tenaga kerja langsung 168 juta masuk ke Departemen A dan 97 juta masuk ke Departemen B. Overhead fabriknya itu masuk Departemen A-nya 84 juta dan Departemen B-nya 48 juta 500 ribu. Next slide, Bu. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu sistem laporan kos produksi produk dalam proses awal. Sistem kos merupakan sistem kos yang umumnya diterapkan pada perusahaan dengan karakteristik proses produksi yang berjalan secara kontinu atau berkelanjutan. Kontinu di sini dapat diartikan bahwa proses produksi akan terus berjalan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Dan konteks proses produksi ini akan menyebabkan departemen memiliki unit-unit dengan beragam tingkat penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut. Nah, unit-unit dengan tingkat penyelesaiannya yaitu pertama, unit masuk ke proses dan selesai dalam periode waktu sekarang. Dan unit kedua telah diproses di periode sebelumnya dan selesai pada periode waktu sekarang. Dan ketiga, unit masuk ke proses dan belum selesai pada periode waktu sekarang. Next slide, Bu. Ini saya masuk ke modul 7.17, teman-teman. Pertama itu metode rata-rata berbobot. Dalam metode ini, kos produk dalam proses awal ditambahkan pada kos produksi produk sekarang, dan jumlah ini kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Untuk mendapatkan kos per unit ekuivalen rata-rata berbobot kos yang terkait dengan unit yang masih diproses akan kehilangan jadinya. Nah, kita lanjut saja dengan bagaimana perhitungan untuk ekuivalen dan kos ini rata-rata berbobot dengan formula sebagai berikut. Unit ekuivalen sama dengan unit selesai dan bisa per ditambah PDP akhir dikali dengan tingkat penyesuaiannya. Lalu kos unit rata-rata bobotannya sama dengan kos PDP awal ditambah kos ditambahkan periode sekarang, lalu dibagi dengan unit ekuivalen. Next slide, Bu. Gimana, Mbak? Next slide, Bu. Oh, masih. Udah. Tadi. Yang tadi? Yang kedua. Kan tadi yang ke satu. Yang kedua MPKP itu. Nah, lanjut ke yang kedua itu tentang metode masuk pertama keluar pertama, itu MPKP yang dimaksud dengan modul 7.17. Dalam metode MPKP, unit produksi Itu rumusnya. Ini nggak keluar, Bu, itu artinya slide-nya. Kok nggak Akunya keluar? nggak ada slide-nya. Oh, tadi tuh ada. Coba. Nah, Ada. masih loading. Si loadingnya? Di saya masukin. Tetap ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Hilang berarti. Makasih, Bu.
Metode masuk pertama keluar pertama MPKP itu dalam metode MPKP, unit produk dalam proses awal dilaporkan terpisah dari unit yang berasal dari periode sekarang. Produk dalam proses awal diasumsikan diselesaikan terlebih dahulu proses produksinya daripada unit masuk ke proses. Kos terkait dengan produk dalam proses awal dipisahkan dengan kos yang masuk ke proses dan produk selesai untuk selesai atau jadi. Perhitungan unit ekuivalen untuk produk selesai atau jadi perhitungan unit ekuivalen cost ini itu sebagai berikut. Contohnya bahwa unit ekuivalen sama dengan unit selesai dan ditransfer PDP awal dikali tingkat penyelesaiannya. Sama dengan itu PDP awal dan tingkat penyelesaiannya yang dibutuhkan ditambah juga dengan PDP akhir. Lalu dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Dan kos unit sekarangnya dengan kos tambahkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen. Bu, next slide, Bu. Laporan kos produksi dengan menggunakan metode rata-rata berbobot, yaitu kuantitas. Kuantitas yaitu unit ekuivalen, dan unit ekuivalen sama dengan unit selesai dan ditransfer tambah PDP akhir dan tingkat penyelesaiannya. Lalu kos dipertanggungjawabkannya itu kos unit sekarang sama dengan kos produk dalam proses awal ditambah kos produk selesai terakhir itu dengan dibagi dengan unit ekuivalen dan kos pertanggungjawaban. Next slide, Bu. Metode MPKP untuk mengilustrasi perhitungan ini ada di modul soal, tapi saya tidak menulis soalnya ya. Jadi saya hanya coba menjelaskannya saja, teman-teman. Untuk mengilustrasi perhitungan unit ekuivalen dan kos unit berikut di data Departemen A pada bulan September 2000. Ya, PDP awal, PDP dan konversi 40% itu masuk ke 800. Itu seharga 800 dan unit dimasukkan ke proses itu 1.200 dan 2.000. Produk selesai dan transfernya 1.800 dan PDP akhirnya dan konversi 20% itu 200. Kos PDP dan awal itu 155.600.000 dan kos produksi ditambahkan di departemen itu 608 juta. Next slide, Bu. Menggunakan metode rata-rata berbobot, yaitu unit ekuivalen 1.800 produk selesai dikali 200 PDP akhir dan dikali 20%, yaitu 1.800 unit ekuivalen. Kos rata-rata berbobotnya sama dengan yang tadi, lanjut 155.900.000 ditambah 608 juta dibagi 1.840 unit ekuivalen. Lalu totalnya menjadi 415.000 per unit. Next slide, Bu. Kita masuk ke kegiatan belajar 3. Perlakuan atas penyusunan produk, cacat dan produk rusak, bahan sisa dan bahan sisa buangan. A, itu pertama penyusutan produk dalam proses. Dalam suatu proses produk, sebagaimana yang telah kita bahas di awal,
unit dan bertambah departemen berikutnya karena adanya penambahan bahan baku. Di sisi lain, dalam proses produksi pun sering kali terjadi penyusutan atau jumlah produk dalam diproses. Contohnya, pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan sirup, ketika masuk dalam proses pemanasan, produk yang diproses akan mengalami penyusutan karena terjadinya penguapan. Penyusutan ini akan menyebabkan berkurangnya jumlah unit yang dihasilkan. Next, Bu. Produk rusak, tentang produk rusak, produk cacat, dan bahan sisa dan bahan sisa buangan. Sebagaimana yang sudah kita bahas, sistem di kos pekerjaan atau order, produk rusak ini itu produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dijual sesuai nilai sisanya atau dibuang. Contohnya, apabila undangannya dicetak ternyata tintanya luntur, maka undangan tersebut akan dikeluarkan dari produksi dan tidak ada tindakan apapun pada undangan tersebut. Nah, kedua itu produk cacat. Produk cacat yaitu produk yang tidak memenuhi standar produksi tapi masih bisa diperbaiki dengan tambahan proses produksi tertentu dan kemudian menjadi produk yang baik lagi dan dijual dengan harga reguler. Contohnya, televisi yang diproduksi tidak dapat mengeluarkan suara, maka dilakukan perbaikan karena rusak lalu diperbaiki. Begitu. Yang diperlukan agar televisi tersebut normal kembali, benar kembali, bisa dipakai lagi dan dapat dijual berdasarkan harga regulernya. Itu contoh termasuk produk cacat. Ketiga itu bahan sisa. Bahan sisa itu bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi untuk tujuan yang sama. Akan tetapi bahan sisa ini masih dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual ke pihak luar perusahaan atau masih bisa diperjualkan lagi. Contohnya, pada perusahaan furnitur atau kayu sisa yang digunakan bisa jadi masih dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual ke pihak luar, seperti pembangunan kayu-kayu yang masih sisa-sisa untuk pembelian yang tidak dipakai masih bisa untuk diperjualkan. Itu 4. Bahan sisa buangan yaitu bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dan tidak memiliki harga jual. Satu-satunya caranya adalah dengan membuang bahan tersebut. Jadi bahan sisa buangan itu bisa, kalau literatur itu menggunakan istilah dengan bahan sampah lah, bisa seperti itulah. Next slide, Bu. Lanjut ke akuntansi produk rusak. Yaitu pertama teori pengabaian ya. Metode ini disebut metode pengabaian karena unit produk rusak dianggap tidak pernah dimasukkan ke dalam proses produksi dan mengabaikan kos yang telah diharapkan. Ya. Jadi selain itu kos produksi yang diserap oleh produk rusak tidak dapat dikeluarkan dari akun produk dalam proses. Akibatnya kos unit lebih tinggi daripada seharusnya. Departemen produksi tidak perlu memikirkan bagaimana pelakuan produksi rusak yang terjadi. Jadi itu tentang teori pengabaian. Lanjut ke produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos produksi. Metode ini memperlakukan produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos dalam departemen produksi. Pada metode ini, produk rusak akan diperhitungkan dalam penetapan unit ekivalen sesuai dengan tingkat penyelesaiannya yang telah dinikmati oleh produk rusak tersebut. Next slide, Bu. Yaitu akuntansi produk cacat.
akuntansi produk cacat, perbedaan antara produk rusak dan juga produk cacat, yaitu pada produk cacat masih mungkin dilakukan perbaikan pada produk tersebut sehingga masih ada suatu harapan untuk menjadi lebih baik lagi atau normal kembali ya. Untuk memperbaiki produk rusak tersebut digunakan bahan konversi berupa tenaga kerja ya, memang untuk tenaga kerja orang dan juga overhead pabrik. Terus produk cacat normal secara akuntansinya itu kos yang digunakan untuk memperbaiki produk cacat normal akan dibebankan pada akun produk dalam proses departemen yang bersangkutan. Nah ini ada soal di modul halaman 7.50. Saya cuma mengambil soal yang tidak menulis saja, yaitu proses dalam produk dalam proses departemen A. Nah saya bacakan soalnya sedikit ya. Secara akuntansi, kos yang digunakan untuk memperbaiki produk cacat normal akan dibebankan pada akun yang dalam proses departemen yang bersangkutan. Kos tersebut baik berupa cost, bahan baku maupun overhead pabrik. Sebagai contohnya itu, departemen A jumlahnya sebesar 435 produk dalam proses departemen A yaitu 435.000. Dari jumlah tersebut 200.000 adalah yaitu dengan dari sediaan bahan baku. Nah, utang gaji upah itu 135.000. Lalu penggunaan tenaga kerja langsung dan sisanya overhead pabrik, jumlah yang digunakan untuk mencatat adalah 100.000. Untuk produk cacat abnormal, yaitu jumlah produk cacat yang melebihi batas toleransinya. Ini yang di modul departemen A ya, saya tampilnya nggak tulis kok, maaf teman-teman. Jadi saya cuma menjelaskan tentang rugi dari produk cacat abnormal, yaitu sudah ada masing-masing. Kita lihat modulnya deh, nanti ibu bisa jelaskan. Maaf ya. Next slide bu. Keakuntansi bahan sisa. Bahan sisa merupakan bahan sisa yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan semula, tapi masih dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual ke pihak lain. Nah, sebagai contohnya dalam industri konveksi lah, terdapat kain sisa yang berasal dari proses produksi pembuatan pakaian. Kain sisa ini masih bisa digunakan untuk tujuan lain, dijual ke pihak yang keluar atau mengambil lagi untuk diperjualkan yang membuat baju atau apa gitu. Karena kain sisa itu masih bisa digunakan lagi. Pertama itu jika bahan sisa dipertimbangkan ketika penetapan tarif overhead pabrik dibebankan, penjualan bahan sisa akan mengurangi akun overhead pabrik kendali sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Kas itu 2.210.000. Overhead pabrik kendalinya itu 210.000 juga. Kedua, jika bahan sisa tidak dipertimbangkan dalam penetapan tarif overhead pabrik dibebankan, maka hasil penjualan akan dikredit pada akun produk. Dalam proses departemen bersangkutan, jurnal yang dibuat adalah kas dan kas, yaitu dan juga produk dalam proses departemen A. Terakhir, akuntansi bahan sisa buangan, yaitu bahan sisa buangan adalah bahan sisa yang berasal dari proses produksi dan tidak dapat digunakan lagi maupun dijual. Nah, perusahaan tidak mendapatkan kas dari bahan sisa buangan ini karena memang tidak memiliki harga, dan sebaliknya perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk membuang bahan sisa ini.
Pada umumnya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat bahan sisa akan dibebankan pada akun overhead pabrik. Dari modul 7, memang modul 7 itu dari modul 6 dan modul 7 itu bersangkutan. Jadi pada modul 6 kita telah membahas mengenai sistem cost proses, terutama mengenai konsep sistem cost proses. Perbedaan sistem cost proses dan sistem cost pekerjaan dan order. Maka akuntansi sistem cost proses unit ekivalen dan juga laporan cost produksi. Laporan cost produksi juga dibahas di modul 6, masih menyerupakan laporan cost produksi dengan kondisi yang disederhanakan. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Mungkin presentasi saya mungkin kurang jelas karena baru dulu. Maaf ya, mohon dimaklumi. Oke Bu, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Nggak apa-apa, yang penting sudah baca Mbak. Tujuannya presentasi itu Anda baca duluan sebenarnya. Iya, biar nanti lebih mudah. Lumayan kan ingat satu bab. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Waktu kita tinggal sedikit, hampir selesai. Gimana, ada pertanyaan? Saya nggak bahas lagi sih. Udah banyak kayaknya ya. 27 juga panjang. Nah, minggu depan kita bahas soal lanjut modul 6 dan modul 7. Ya, modul 7 dibaca dulu ya, nanti saya bahas sedikit modul 7-nya, setelah itu latihan soal lagi, terus nanti dilanjutkan presentasi modul 8. Jadi dilanjutkan modul 8 minggu depan, terus minggu berikutnya modul 9, terus TTM selesai ya. Jangan lupa tugasnya dikumpul tanggal 26, berapa hari lagi tuh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kita tutup. Dipelajari lagi tugasnya, kan hari ini kita ulang-ulang terus kan ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya tutup dulu. Saya keluar dulu ya. Silakan, selamat beristirahat.